Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bisanadil muttasil ila al-imam al-faqih Syekh Islam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. وأخرج ابن ماجه عن حذيفة مرفوعا, dan mengeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari Hudzaifah marfu'an, hal keadaan marfu'. La yaqbalullahu li sahibi bid'atin salatan wala shauman wala shadaqatan wala hajjan wala umratan wala jihadan wala sarfan wala adlan, ay la fardan wala sunnatan yakhruju minad dini kama takhruju sya'ratu minal ajini. La yaqbalullahu, tidak menerima oleh Allah, li sahibil bid'ati, bagi pelaku bid'ah, tidak menerima sholatan akan sholat, wala soman, dan tidak puasa, wala shadaqatan, dan tidak sedekah, wala hajjan, dan tidak juga haji, wala umratan, dan tidak umrah, wala jihatan, dan tidak jihad, wala sarfan, dan tidak perbuatan pentasarufan, wala adlan, ay la fardan wala sunnatan, artinya tidak fardu dan tidak sunnah. Yakhruju minad dini, keluar ia sahibu bid'ah dari agama, kama takhruju sya'ratu, sebagaimana keluar oleh rambut, minal ajini, dari adonan. Ini membahas tentang bagaimana ancaman bagi pelaku bid'ah. Dikatakan bahwa Allah tidak akan menerima ibadah apapun, baik fardu ataupun sunnah, kalau orangnya adalah pelaku bid'ah. Mau itu sholat, puasa, sedekah, haji, umroh, bahkan di sini jihad pun tidak akan Allah terima kalau pelakunya itu termasuk ahli bid'ah. Itu ya, ini ancaman bid'ah. Tentu kalau merujuk ke pembahasan sebelumnya, bid'ah dengan dua kriteria. Bukan yang ma laisa minhu, itu artinya biangkana yunafihi aw laisa lahu mustanadun min adillati syar'i. Wa kana salafus shalihu, dan ada salaf soleh, salafun sholih, yungkirunal bid'atal mubahata, ialah mengingkari mereka salafus soleh akan bid'ah mubahah. Fadlan anil muharramati wal makruhati, di samping atau sebagai tambahan dari bid'ah muharramah dan bid'ah makruhah. Kemarin dijelaskan bahwa bid'ah makruhah dan mubahah termasuk bid'ah yang tidak dianjurkan dilakukan, bahkan ada yang mengatakan haram kalau dilakukan. Nah, salafus soleh itu bukan hanya meninggalkan bid'ah makruhah dan bid'ah muharramah, tapi salafus soleh juga meninggalkan bid'ah mubahah. Jadi jelas di sini ya, ulama membagi bid'ah itu ada yang muharramah, makruhah, mubahah. Berarti kalau dari sana kita dapat pahami bahwa ada yang namanya bid'ah mandubah
dan ada namanya bid'ah wajibah. Itu keniscayaan itu. Ketika ada seseorang membagi bahwa bid'ah itu ada muharramah, ada makruhah, ada mubahah, berarti ada yang mandubah dan ada yang wajibah. Seandainya tidak ada pembagian bid'ah itu yang muharramah, makruhah, mubahah, ya pasti satu aja bid'ah itu. Ini bukti bahwa tidak mutlak semua yang tidak ada pada zaman Nabi itu termasuk sesuatu yang dikecam, sesuatu yang pelakunya diberi dosa. Tidak. Nah, salafus saleh itu bukan hanya bid'ah makruhah dan muharramah saja yang mereka tinggalkan, bahkan bid'ah mubahah juga termasuk yang ditinggalkan. Hukiyah dikisahkan anna Aba Yusuf, bahwa sungguhnya Abu Yusuf sahibal imami Abi Hanifah, murid Imam Abi Hanifah, hadara ma'idatal khalifata, ialah hadir ia Abu Yusuf akan jamuan Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid. Fatalabal malaika, maka meminta ia Khalifah Harun ar-Rasyid akan sendok. Faqala lahu, lalu berkata ia Abu Yusuf bagi Khalifah Harun ar-Rasyid, ya Amirul Mukminin, wahai Amir Mukminin, qad qala jadduka, sungguh telah berkata oleh kakek engkau Ibnu Abbasin, yaitu sahabat Ibnu Abbas, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adama, dan demi sungguh telah memuliakan kami akan anak Adam. Ai, artinya ja'alna lahum, menjadikan kami bagi mereka Bani Adam asabi'a, akan jari-jari, yakuluna biha, yang memakan mereka Bani Adam dengannya asabi'. Walam naj'al hum, dan tidak menjadikan kami akan mereka Bani Adam kaddawabi, seperti hewan, ta'kulu bi afwaiha, yang memakan ia ad-dawab dengan mulut-mulutnya ad-dawab. Fa'aba, lalu enggan ia Khalifah Harun ar-Rasyid illa ayyakula bil malaiki, kecuali bahwa makan ia Khalifah dengan sendok. Wakila, dan menurkil, innahu, sesungguhnya Khalifah Harun ar-Rasyid raddaha, ialah menolak ia Khalifah akannya malaik, wa akala bi asabihi, dan makan ia Khalifah dengan jarinya Khalifah, dengan jari-jari. Ini kisah bahwa bukti bahwa salafus soleh itu menolak bid'ah mubahah. Apa contoh bid'ah mubahah? Makan pakai sendok. Makan pakai sendok. Jadi salah seorang murid Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf, ikut dalam jamuan yang diadakan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi beliau kena jamuan, para ulama diundang. Salah satu yang datang adalah Abu Yusuf. Ketika Abu Yusuf itu hadir di sana, beliau nampak, melihat, mendengar bahwa Khalifah itu minta sendok. Jadi pas mau makan, mungkin sendoknya belum tersedia, lalu beliau minta sendok, tolong ambilkan saya sendok. Ditegur sama Imam Abu Yusuf, ya Amirul Mukminin, tahu nggak kakek engkau, yaitu Ibnu Abbas, itu pernah mengatakan bahwa firman Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam, itu salah satu maknanya adalah Allah jadikan untuk manusia itu jari. Salah satu faedahnya apa? Salah satu tujuannya apa? Agar manusia makan menggunakan jari itu. Dan Allah tidak menjadikan manusia seperti hewan, yang mana hewan itu makan pakai mulut. Jadi kalau makan pakai sendok, dianggap makan pakai mulut langsung. Sendok, ya juga ya logikanya itu ya. Jadi sama dengan kayak hewan. Jadi ingin menegur sendok itu adalah bid'ah mubahah.
para salafus soleh itu tidak mau menggunakan bid'ah mubahah. Lalu gimana? Lalu khalifah itu tetap enggan makan, tidak mau makan kecuali pakai sendok. Itu. Tapi ada kil yang mengatakan bahwa setelah ditegur oleh Imam Abu Yusuf, beliau tidak jadi makan pakai sendok, akhirnya makan pakai jari. Ini bukti bahwa bid'ah itu bukan hanya dalam masalah ibadah. Sendok, karena ada Ba'dul muslimin mengatakan itu masalah duniawi, itu tidak bid'ah. Salah ya. Yang namanya bid'ah itu apa kemarin? Lam yakun mawjudan fi zaman Nabi. Para sahabat dulu kalau makan ya pakai sendok. Ada orang-orang yang sok-sok modern mana yang ya dulu itu wajar orang tak pakai sendok. Masa iya makan bakso pakai tangan katanya? Ya pakai otak juga lah. Zaman Nabi ada juga makanan berkuah, nggak mungkin juga pakai tangan. Gimana makan kuah pakai tangan tuh? Artinya apa? Tentu kalau makanan-makanan yang wajar pakai sendok, silakan pakai sendok. Tapi kalau tidak, makan nasi. Ada nggak di sini dia yang sok-sok pakai, tidak pakai sendok, Ustaz, pakai garpu sama pakai pisau? Gaya sambal creepy ya. Itu bid'ah, bid'ah mubahah. Maka dulu kisahnya di Mekah itu, ketika pertama kali orang mengusulkan imam pakai mic, itu banyak ulama-ulama Mekah itu, ulama yang anti bid'ah, yang nggak mau tuh. Wah, ini bid'ah, tidak ada pas zaman Nabi, tidak pernah Nabi sekalipun imam pakai mic. Ya betul, memang bid'ah. Tapi diperjuangkan, akhirnya diterima oleh, saya nggak ingat apa Said Muhammad, apa ayah dari Said Muhammad. Berdebat, perbandingannya dengan kacamata, kalau salah. Nggak ada pakai mic pada zaman Nabi, ini bid'ah, Dulu bid'ah dulu lah, ya sama lah ya dalilnya, begitu. Lalu ditanya, zaman Nabi tidak ada para sahabat baca Quran pakai kacamata. Kebetulan yang bersikeras itu dia pakai kacamata. Tidak ada pada zaman Nabi para sahabat baca Quran pakai kacamata. Dia langsung, oh iyalah gak apa-apa begitu. Ya nggak bisa ya. Tidak pasti itu ada taksisnya itu. Nggak ada nggak pada zaman Nabi kita tengok Nabi ngasih pengajian pakai mic? Saya belum ketemu hadisnya ya. Nanti kalau pernah ada Nabi pengajian pakai mic dan mereknya tua misalnya. Tidak ada ya. Bid'ah. Kenapa kita katakan ini bid'ah? Karena lam yakun mawjudan fi zaman Nabi. Tapi ini bid'ah mandubah. Kenapa? Dengan mic ini meskipun yang ngajar suaranya kecil, tapi suaranya sampai ke belakang. Kalau tanpa mic mungkin kecil, suara yang di belakang itu tidak dengar. Sedangkan ada suara besar gini, ya kan membantu. Apalagi tidak ada mic. Maka ini bisa dikatakan bid'ah, tapi mandubah, dianjurkan. Meskipun meskipun tidak ada pada zaman Nabi, tapi karena ini membantu, memperlancar terlaksananya hal-hal yang dianjurkan Nabi, maka ini juga hukumnya al-wasail hukmul maqasid. Wasilah kan wasilah nih. Tujuan kita pakai mic-nya apa? Mengajar kan? Mengajar tujuan biar suara terdengar ke belakang itu. Pakai mic tujuan untuk lagu-lagu setan. Ya itu baru bid'ah muharramah itu. Bagaimana tuh mereka menjawab kisah ini? Kisah ini palsu. Udahlah tuh ya. Jadi kisah ini disampaikan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya. Imam Fakhruddin
Ar-Razi. Di dalam tafsir beliau ada kisah ini yang tadi itu. Ada sendok itu bid'ah. Kalau bisa makanya intinya kalau bisa kalian makan jangan pakai sendok. Kan mubahasat ya, cuman kalau mau ikut salafus soleh itu bid'ah mubahah pun ditinggalkan. Pakai piring enggak salafus soleh? Pakai ya. Pakai ya. Mau disalahkan ya Imam Ibnu Abbas nih. Siapa mereka sama Ibnu Abbas ya? Sendok ke masjid pakai Honda itu bid'ah. Mana ada pada zaman dulu bid'ah apa namanya ke masjid pakai Honda itu. Hujan-hujan pakai payung bid'ah itu. Ma min amin illa wa qad khussa. Pada ulama ada mengatakan itu. Ma min amin illa wa qad khussa. Wa ma ahsana qala ba'di ulama'il Andalusi, dan alangkah indahnya perkataan sebagian ulama Andalusia, Andalus. Thalathun bihinna khairud dunya wal akhirati. Tiga yang ialah dengannya tiga sebermula kebaikan dunia dan akhirat. Ada tiga hal kalau dilakukan maka akan mendapatkan, seseorang akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Ittabi wala tabtadi. Ittadi wala tartafi. Man wari'a la yattasi'u. Ittabi, ikutilah olehmu, wala tabtadi', dan janganlah melakukan perkara bid'ah engkau. Ittadi, tawaddu'lah atau merendahlah engkau, wala tartafi', dan jangan merasa tinggi engkau. Man wari'a, bermula orang, yang warok ia orang, la yattasi, ialah tidak menganggap enteng ia orang. Katanya ittabi wala tabtadi, ikuti aja Nabi itu, jangan melakukan hal-hal baru, jangan melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi, yang tidak mendapat pengakuan dari Nabi, yang tidak ada dalilnya sama sekali dari Nabi. Ittadi' wala tartafi, rendah dirilah, merasa merendahlah, tawaduklah, jangan merasa tinggi, jangan merasa sombong, jangan sok-sokan. Man wari'a la yattasi'u, barang siapa yang dia itu warok, mempunyai sifat warok, pasti orang tersebut tidak menganggap enteng. Iya, ini bid'ah, tapi kan mubahah. Apa salahnya kami lakukan? Jangan. Ya, jangan, tinggalkan. Ya kalau bisa malah bid'ah yang apa jangan ditinggalkan, jangan dilakukan. Dari kalian dari sini ke rumah kalian ke masjid jaraknya 5 kilo, jalan kaki. 5 kilo itu jauh. Oh jauh ya. Dari sini ke Munawarah berapa? Lebih. Ya mana besar pahalanya? Jalan kaki apa naik Honda ke masjid? Makanya jalan kaki. Subuh pergi ke masjid, jalan kaki, sampai di masjid jam 8. Ya tak gitu juga ya. Dari rumah saya ke masjid ini kalau jalan kaki 2 jam, berangkat dari jam 3. Jam 3 tuh berangkat, sampai di masjid jam 5. Al-haditsus sadisu wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.